nggak akan pernah bisa aku lupa. Karena di saat kita lagi susah, siapa yang ada menurutku itu yang menjadi aku ingat dalam memori. Dan teman-teman senang banyak banget. Tapi ketika kita lagi ada masalah gitu ya, nggak ada tuh yang muncul. Bahkan ikut ngatain, malah ikut komentar di sebuah account gitu. Jadi yang padahal dia makan duit kita juga, gitu. Tapi kayak belaga kita paling salah gitu. Sederet tanggapan keras dari barisan pembenci Ruben Onsu yang banyak menuduh dan menghujat hingga menyebut kehidupan Ruben menjadi kacau, kini makin dipiralkan sejumlah media gosip dan portal berita di media sosial. Di tengah badai ujian yang menerpa hidupnya, ada sebuah rahasia besar tentang kedamaian batinnya yang tidak pernah terungkap ke publik. Sesuatu yang membuat kita terenyuh, sedih sekaligus takjub. Kita akan melihat sosok mualaf yang menghadapi berbagai cobaan, menenangkan dan penuh makna. Pendekatan hidupnya kini benar-benar berfokus pada aspek kesabaran, rasa syukur yang mendalam dan membuat banyak orang penasaran. Hingga Ustadz Abdul Somad dan para tokoh mengungkap siapa Ruben Onsu sebenarnya. Selengkapnya, mari menyimak sampai selesai agar tidak salah paham. Dia sudah menjadi saudara kami dalam iman, dan Al-Quran sudah jelas menjelaskan kepada kita semua bahwa orang yang beriman itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Kalian yang masih nyinyir, masih mengganggu, masih menyebar narasi yang hitam, itu tandanya jangan-jangan Anda yang hidupnya runyam sejati itu, hati Anda yang mungkin dipenuhi kebencian. Atau boleh jadi iman kalian ini yang kemudian goyah karena melihat beliau ini mu'alaf, dan mungkin dendam Anda itu tak pernah padam. Hemat saya, Ruben itu sabar menghadapi kalian semua, dan beliau tidak pernah membalas. Beliau sibukkan diri dengan kajian, menimba ilmu, dan melakukan banyak-banyak kebaikan. Subhanallah. Dan dengar baik-baik, wahai kaum yang hatinya mungkin sakit hati, kalian bilang hidup Ruben Onsu itu runyam setelah mu'alaf. Yang runyam itu justru bisa jadi hidup Anda yang penuh dengan kebencian yang buta, iri dengki yang menggerogoti tulang sumsum Anda, dan dendam yang tak pernah selesai karena kalian kalah telak melihat seorang Ruben Onsu yang mungkin dulu kalian puja-puja, sekarang justru sujud kepada Allah yang Maha Kuasa. Anda kira hidayah itu main-main? Dia sudah lepas dari belenggu syirik yang kalian pertahankan mungkin sampai sekarang. Sekarang dia punya ketenangan yang kalian tidak akan pernah rasakan. Punya saudara satu iman, punya rezeki yang alhamdulillah beliau mengalir karena barokah hidayah. Dan dikabarkan hari-hari ini beliau adalah orang yang kemudian laku dengan peringkat teratas dalam berdagangnya. Subhanallah. Jika kita melihat ke dalam realita kehidupan yang sesungguhnya, anggapan bahwa kehidupan Ruben Onsu menjadi kacau atau runyam setelah memutuskan menjadi mu'alaf adalah hal yang sama sekali tidak berdasar. Tuduhan tersebut lebih mencerminkan rasa iri dengki atau ketidaksenangan sebagian orang terhadap keputusan Ruben untuk memeluk Islam. Dan sebagai sesama muslim, kita memandang Ruben sebagai saudara seiman yang berhak mendapatkan dukungan dan doa kita. Di tengah ramainya konflik pasca perceraian dengan Sarwenda, banyak netizen menyoroti perubahan sikap Ruben Onsu yang dinilai jauh lebih tenang dibanding sebelumnya. Bayangin, kita bisa lihat ya, orang yang mu'alaf pasti dia akan nggak mau setengah-setengah gitu, karena dia sudah mengambil jalan A, ya dia akan cari tahu A itu sebenarnya apa, dia akan sempurnain bentuk A-nya gitu. Beda sama kita, karena kita yang Islam dari lahir aja males banget. Fitnah dunia, fitnah sosial media sekarang begitu ya. Jadi terkait rumah tangga udah jadi konsumsi publik untuk kita, ya ini pelajaran juga lah buat kita gitu. Kalau Allah tutupi aib kita, kenapa kita harus buka sendiri ya? Meski diterpa berbagai isu, mulai dari polemik hak bertemu anak, nafkah hingga saling lempar pernyataan di ruang publik, Ruben terlihat memilih merespon dengan lebih hati-hati. Perubahan ini kemudian dikaitkan oleh sebagian publik dengan perjalanan spiritual Ruben setelah memutuskan menjadi mu'alaf.
Ruben mengungkapkan bahwa dirinya sedang berusaha memperbaiki diri dan belajar lebih banyak tentang kesabaran serta pengendalian emosi. Karena itu, alih-alih membalas setiap tudingan yang muncul, ia lebih sering memilih menyerahkan persoalan kepada proses hukum dan waktu. Kita tahu betapa beratnya ketika Ruben harus sabar menghadapi masalah keluarga. Meski dihina mantan istri sendiri Sarwenda, tapi Ruben sabar tidak membalas serangan tersebut. Sama sekali tidak ada kata-kata makian atau dendam. Ia tetap menunjukkan sikap tenang dan diam yang menyejukkan. Luar biasanya, ia malah semakin mendekatkan diri setelah menjadi mu'alaf. Ruben membuktikan bahwa Islam adalah tempat bersandar yang paling aman. Terkait persoalan rumah tangga yang sedang dihadapi Ruben, ujian dalam keluarga bukanlah tanda kutukan atau hukuman dari Tuhan. Menurut ajaran Islam, setiap orang beriman pasti akan menghadapi ujian sebagai bagian dari proses peningkatan kualitas diri dan keimanan. Ujian tersebut dapat menjadi sarana memperoleh pahala tanpa batas dan meningkatkan derajat seseorang selama ia tetap sabar, menjaga akhlak mulia, berpegang pada ajaran agama, serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kami ingin memperlihatkan tanda-tanda itu kepada hamba kami. Jangan bersedih ketika kau didustakan. Jangan bersedih ketika kau dibunuh karaktermu. Jangan berduka cita ketika tidak ada manusia yang menerimamu. Karena sesungguhnya itu hanyalah cara Allah menguatkan hatimu, karena Dia ingin mengangkat derajatmu, menempatkan di tempat yang terpuji, memperlihatkanmu sesuatu yang tidak pernah Dia perlihatkan kepada manusia yang lain. Dia buat hatimu hancur berkeping agar tidak lagi ada tempat makhluk dalam hatimu, yang ada hanya Allah semata. Ma fi qalbi ghairullah. Pada saat itu mentalmu sudah kuat, layaklah engkau berada di tempat yang terpuji. Kalau ada orang menyakitimu, jangan berduka. Kalau ada tetangga, sahabat, kawan baik meninggalkanmu, jangan berduka lara. Karena sesungguhnya di balik itu semua, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Idza daqat 'alaika dunya faqul ya Allah. Kalau terasa sempit dunia, mengadulah kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau minta-mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau kami menyembah, kepada Engkau kami beribadah, kepada Engkau kami bersimpuh sujud, kepada Engkau juga kami meminta pertolongan. Kemudian ini oke, nanti masih Bapak Sehingga pesan yang bisa kita ambil bahwa sabar bukanlah tentang seberapa lama kita mampu bertahan dalam penderitaan, melainkan tentang seberapa mulia akhlak kita saat menghadapi ujian. Ketika dunia membalas keputusan imanmu dengan cacian, biarlah diam dan sabarmu menjadi tasbih sebagai bukti cinta kepadanya. Karena sesungguhnya derajat yang tinggi di surga tidak diberikan kepada jiwa yang santai, melainkan kepada jiwa yang remuk keredam oleh ujian, namun tetap tegak berdiri dalam dekapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.